Hai teman-teman, kita berjumpa kembali. Kali ini mari kita bahas soal uji kompetensi, yaitu mengkonfigurasi router board mikrotik. Nah, kita lihat dulu soalnya teman-teman. Oke, nah di sini ada skenario. Skenarionya itu jadi teman-teman itu bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugasnya yaitu merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router sehingga berfungsi sebagai internet gateway, hotspot, DHCP server, dan firewall. Nah, kemudian internet tersebut itu di-share melalui jalur kabel dan wireless. Nah, ini ketentuannya ya teman-teman. Konfigurasi router. Oke, kita mulai dari sini. Konfigurasi Ether 1. Ether 1-nya harus sesuai dengan yang diberikan oleh ISP. Gateway-nya pun sama. Kemudian Ether 2. Ini IP Ether 2-nya. Kemudian teman-teman blokir situs YouTube melalui traffic PC client yang melewati Ether 2. Nah, untuk memblokir YouTube itu teman-teman bisa menggunakan proxy, RAW, kemudian layer 7. Nanti kita praktekkan menggunakan layer 7 ya teman-teman. Kemudian konfigurasi WLAN. Ini ada IP WLAN-nya, kemudian SSID atau nama WiFi-nya itu harus nama peserta @hotspot. Nah, misalkan teman-teman ada yang namanya Budi. Nah, ketikkan di sini Budi @hotspot. Kemudian ini alamat login atau DNS name. Itu harus sekolah.sch.id. Nah, ini fungsinya jadi ketika nanti handphone teman-teman itu dikoneksikan ke WiFi, kemudian login page-nya tidak muncul, itu teman-teman bisa mengetikkan ini di browser, di Google Chrome atau di Mozilla. Kemudian di DHCP pool-nya. Nah, setelah itu merubah halaman login hotspot nih sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK Ulil Albab. Setelah itu teman-teman buat dua user yang pertama yaitu guru, passwordnya guru. Nah, ini unlimited. Kemudian yang kedua user siswa, password siswa. Nah, teman-teman limit bandwidth-nya jadi 256 kbps. Kemudian setelah itu konfigurasi PC laptop. Nah, sampai sini teman-teman itu boleh di skip, artinya boleh dilewat ketika teman-teman mengkonfigurasi Ether 2-nya nih, atau menjadikan Ether 2-nya itu nanti sebagai DHCP server. Kenapa? Karena ketika Ether 2 dijadikan sebagai DHCP server, maka Ether 2 itu akan memberikan IP address ke komputer yang teman-teman gunakan untuk mengkonfigurasi router seperti itu. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Nah, yang pertama itu konfigurasi Ether 1 dulu nih. Kita jadikan Ether 1 itu sebagai DHCP client agar Ether 1 itu nanti meminta IP address ke ISP. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Satu, oke. Nah, teman-teman perlu lihat di sini status dan ingat ketika tulisannya seperti ini abu-abu ya teman-teman, atau sama-sama itu artinya belum aktif. Nah, teman-teman aktifkan dulu karena ada beberapa perangkat yang memang seperti ini. Nah, kemudian teman-teman harus lihat statusnya di sini. Nah, jika statusnya bound itu artinya Ether 1 itu mendapatkan IP address dari ISP dan terkoneksi ke internet. Sekarang kita cek apakah benar IP Ether 1 itu mendapatkan IP address. Oke, kita cek di sini teman-teman. Nah, ini Ether 1 sudah mendapatkan IP address sesuai yang diberikan oleh ISP. Nah, artinya ini sudah selesai. Kita lanjut ke sini teman-teman. Ya. Nah, konfigurasi Ether 2. Oke. Ether 2 kita berikan IP address untuk Ether 2. Oke, jangan lupa interface-nya ubah jadi Ether 2. Oke. Nah, setelah ini teman-teman jadikan Ether 2 itu sebagai DHCP server. Nah, IP DHCP server. Oke, di DHCP setup ya teman-teman. Ether 2. Oke.
Ini tinggal di next saja sampai ketemu DNS server. Nah, ini nanti kalian atau teman-teman ubah menjadi DNS-nya Google. Oke, next. Oke, nah sampai sini kemudian diaktifkan akses internetnya di menu firewall NAT. Bahkan, oke, nah chain sini di general chainnya SSL NAT, kemudian actionnya itu menjadi masquerade. Oke, nah sampai sini harusnya komputer yang teman-teman gunakan untuk mengkonfigurasi router itu sudah terkoneksi ke internet. Kita cek di sini teman-teman. Nah, ini sudah terkoneksi ke internet. Oke, kita lanjut. Tadi yaitu memblokir YouTube ya. Nih, memblokir YouTube. Kita coba menggunakan layar 7 ya teman-teman. Oke, masih di firewall ke layer 7 protokol, tambahkan. Nah, tinggal ketikkan sini YouTube. Kemudian di kotak bawahnya itu teman-teman ketikkan nih script untuk memblokir YouTube-nya. Kalau teman-teman tidak tahu, teman-teman bisa searching di Google ya. Nah, ini kan komputer yang teman-teman gunakan untuk mengkonfigurasi router itu sudah terkoneksi ke internet. Nah, teman-teman tinggal cari saja di sini nih. Blokir YouTube layar 7 mikrotik. Nah, buka salah satu. Kemudian teman-teman cari scriptnya. Nah, pastekan scriptnya di inbox ini ya. Oke, sudah beli. Oke. Kemudian lanjut ke filter rule. Oke. Blokir YouTube layar 7 mikrotik. Nah, buka salah satu. Kemudian teman-teman cari scriptnya. Nah, pastekan. Oke. Kemudian lanjut ke filter rule. Tambahkan sini. Nah, actionnya itu ubah jadi drop ya. Kemudian di advance teman-teman panggil yang tadi teman-teman ketikan, kasih nama YouTube ya. Nah, oke, ini sudah YouTube. Jika teman-teman memblokir situs lebih dari satu, nah, maka akan muncul di sini listnya. Oke, kemudian ke tab general, jangan lupa protokolnya diisikan sini. Oke, kalau sudah pilih. Oke. Nah, sampai sini itu YouTube sudah terblokir ya teman-teman. Ini kita close. Nah, sampai sini berarti sudah selesai nih. Kita lanjut konfigurasi WLAN. Oke, dengan ketentuan seperti ini. Kita lanjut konfigurasi WLAN. Oke, teman-teman bisa ke wireless sini. Nah, ini juga perlu diaktifkan terlebih dahulu. Kita aktifkan. Kemudian double klik. Ubah modenya menjadi AP bridge. Kemudian bandnya itu cari yang ada N-nya ya teman-teman. Nah, agar semua perangkat itu bisa terhubung. Kemudian channel biarkan, frekuensi ini teman-teman bisa ubah atau biarkan, atau teman-teman mau mengubah frekuensi yang masih sedikit digunakan, teman-teman bisa scan di sini, klik use saja, klik, kemudian klik start sini. Nah, tunggu sampai banyak, teman-teman bisa stop. Nah, frekuensi mana nih yang sedikit? Oh, 2442. Oke, kita ganti ke 2442. Nah, begitu caranya. 2442 ya. Oke. Kemudian SSID. Tadi SSID-nya itu nama peserta @hotspot ya. Kita berikan misalkan nama pesertanya itu Budi @hotspot. Oke, jika sudah klik apply. Oke. Nah, kita berikan IP address nih untuk WLAN. Nah, kalau sudah play, oke, kita jadikan WLAN-nya itu sebagai DHCP server juga, agar si WLAN itu nanti bisa memberikan IP address ke perangkat yang terhubung, seperti ke handphone atau ke laptop.
sampai DNS server. Oke, DNS servernya sudah terisi secara otomatis, kemudian next. Oke, nah jika sudah, kita konfigurasi hotspotnya ya teman-teman. Oke, ini sudah, kita konfigurasi hotspot dulu. Nah, kemudian nanti kita rubah tampilannya nih, IP kemudian hotspot. Oke, kemudian hotspot setup, pilihan 1, next. Oke, address pool itu tadi kelewat ya, teman-teman bisa ubah address poolnya. Oke, DNS kita isikan, jangan lupa ya. Kemudian yang kedua, nah, DNS name, jangan lupa untuk mengisikan DNS name. Ini ya dia DNS name-nya sekolah.scha.id. Kemudian next. Admin ini bisa dikosongkan atau bisa diisi untuk passwordnya ya teman-teman. Oke, next. Nah, sampai sini sudah ada hotspot dengan nama atau wifi dengan nama Budi@hotspot. Oke, kita lanjut ke buat user dulu ya teman-teman. Nanti ini merubah halaman login itu setelah membuat user. Oke, kita membuat user dulu. Masih di menu hotspot sini, teman-teman bisa klik tab user, kemudian tambahkan. Teman-teman bisa ketikkan di sini yaitu usernya sesuai soal ya, guru. Kemudian passwordnya pun guru. Nah, ini tidak perlu dilimit karena unlimited. Teman-teman tinggal klik apply, oke. Kemudian tambahkan lagi siswa. Kemudian password siswa. Ya, nah di sini di unlimited ya. Tadi 256 KB TPS, ini juga 256 TPS. Udah klik apply, oke. Nah, sampai sini hotspot selesai. Kita tinggal merubah tampilan ini ya teman-teman. Tampilan login hotspot. Sehingga minimal terdapat tulisan selamat datang di hotspot SMK Ulil Albab. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman bisa masuk atau klik menu files, klik. Kemudian teman-teman cari script dengan nama hotspot/login.html. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa klik kanan sini, kanan, kemudian download. Nah, setelah itu teman-teman cari nih tempat untuk menyimpan hasil downloadnya. Nah, kita coba di music ya, yang biasanya sedikit file. Udah klik OK. Nah, setelah ini teman-teman buka explore-nya, music, folder music. Nah, cari file dengan nama login. Teman-teman bisa buka menggunakan notepad ya, klik kanan, open with notepad. Kemudian teman-teman bisa cari script atau text file, please ya, please log on to use internet hotspot service. Nah, karena ketika teman-teman mau login ke wifi itu pasti muncul seperti ini ya. Nah, ini yang teman-teman harus rubah sesuai dengan soal, yaitu selamat datang di hotspot SMK Ulil Albab, seperti itu. Oke. Kita ubah ya teman-teman. Oke, kita ubah nih, selamat datang di hotspot SMK Ulil Albab. Nah, kalau sudah diubah, teman-teman bisa simpan, klik file, kemudian save. Nah, ini bisa di close. Setelah itu kemudian teman-teman buka lagi foldernya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal tarik saja nih, tarik, kemudian posisikan di winbox sampai keluar winboxnya, kemudian bisa tarik ke sini posisinya, boleh di atas atau di bawahnya ya kalau sudah lepas. Oke, sampai sini itu tampilan login hotspot itu sudah berubah ya teman-teman. Oke, itu tadi sekilas mengenai pembahasan soal ya, soal Gcom teman-teman dengan topologi yang seperti ini. Nah, itu teman-teman sudah
menyimak dan kita sudah sama-sama mengerjakan soal tersebut. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai selesai. Sampai ketemu di kesempatan lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.